Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zaki. Saya adalah mahasiswa P2 KRJM Teknik Elektro semester 4 dengan NIM 20700210062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir video dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika dengan dosen Ibu Deviana Nur Indrawati, STMT. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Deviana Nur Indrawati, STMT, karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi tugas akhir ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir video ini. Pertanyaan yang pertama. Suatu percobaan statistik disebut percobaan binomial jika mempunyai ciri-ciri: 1. Menggambarkan sebuah kejadian dengan dua kondisi, yaitu sukses dan gagal. Kedua, masing-masing percobaan bebas satu sama lain. Ketiga, percobaan diulang sebanyak N kali. Yang keempat adalah probabilitas terjadinya kejadian sukses S dan gagal G, yaitu probabilitas S sama dengan P dan probabilitas G sama dengan 1 min P sama dengan Q adalah tetap pada setiap kali percobaan diulang. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan distribusi Poisson? Jelaskan. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi di dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Atau bisa didefinisikan juga sebagai perhitungan probabilitas distribusi binomial dengan kasus N besar dan P sangat kecil. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan kedua jenis teori penduga dan jelaskan. Teori penduga yang pertama adalah pendugaan titik. Pada pendugaan titik, bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta aksen dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kedua ada pendugaan interval. Pada pendugaan interval atau estimasi interval, bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta aksen yang berada dalam suatu interval. Misalnya, theta aksen 1 lebih kecil dari theta, lebih kecil dari theta aksen 2. Pertanyaan yang keempat. Pada dasarnya hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas menjadi tiga, yaitu A. Hubungan searah atau positif. Hubungan searah dapat diartikan apabila perubahan variabel X akan mempengaruhi variabel Y yang searah, atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula, begitupun sebaliknya. B. Hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Apabila perubahan variabel X akan mempengaruhi variabel Y pada arah yang berlawanan. Yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Apabila perubahan pada variabel X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel Y. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan korelasi dan regresi? Jelaskan dengan singkat. Analisis korelasi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan fungsional, statistik, atau persamaan matematis yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan jenis statistika di dalam teori pendugaan. Yang pertama ada statistika deskriptif, adalah statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau mengurangi data. Yang kedua ada statistika inferensia, adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Berikan contohnya. Pengujian hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal, dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Contohnya, A. Penyusunan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan B. Pengujian hipotesis terkait dengan kualitas mesin solder 1 lebih baik dari mesin solder 2. Pertanyaan ke-8. Jelaskan apa itu distribusi normal, serta sebutkan ciri-ciri dari distribusi normal. Yang pertama, atau
Pengertian dari distribusi normal adalah distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, isi botol Coca-Cola, hasil ujian, dan lain-lain. Pertanyaan ke-9. Sebutkan jenis distribusi peluang kontinu. Jenis distribusi peluang kontinu ada 6. Yang pertama, distribusi seragam kontinu, distribusi gamma, yang ketiga ada distribusi eksponensial, yang keempat ada distribusi Welbel, yang kelima ada distribusi tipe beta, dan yang terakhir ada distribusi normal. Pertanyaan yang 10. Jelaskan yang dimaksud dengan pengujian hipotesis dan sebutkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal, dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Langkah-langkah pengujian hipotesis terdapat 5 cara atau 5 langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. B. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata diberi tanda alfa. C. Melakukan uji statistik. D. Membuat aturan pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian. Dan yang terakhir ada melakukan pengambilan keputusan apakah akan menerima hasil hipotesis atau menolaknya. Pertanyaan 11. Jelaskan secara singkat tentang populasi, sampel, statistik, dan distribusi sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan kumpulan atau himpunan dari keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian atau penyelidikan. B. Sampel. Sampel merupakan sebagian objek dari populasi. C. Statistik. Statistik merupakan karakteristik yang dihitung dari sampel. D. Distribusi sampel. Distribusi sampel merupakan statistik yang dihitung dari sampel dan digunakan untuk menyimpulkan parameter populasi. Pertanyaan yang ke-12. Mengapa distribusi sampling itu penting? Jelaskan. Karena distribusi sampling mempunyai kelebihan yaitu biaya yang rendah serta waktu yang pendek tanpa mengurangi keakuratan. Pertanyaan yang ke-13. Jelaskan yang dimaksud dengan regresi dan berikan contohnya. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Contohnya adalah menganalisis persamaan regresi, yaitu melihat pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Pertanyaan ke-14. Sebutkan 2 manfaat diagram pencar di dalam regresi linier sederhana. Manfaat diagram pencar yang pertama ada dapat membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel, dan yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Pertanyaan ke-15. Proses dalam menguji suatu hipotesis terbagi atas 5 langkah. Sebutkan dari kelima proses tersebut. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama ada merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata diberi tanda alfa. Yang ketiga, melakukan uji statistik. Yang keempat, membuat aturan pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan keputusan apakah akan menerima hasil hipotesis atau menolak. Pertanyaan ke-16. Jelaskan dari gambar diagram berserak atau the scatter diagram. Diagram berserak adalah diagram yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel bebas maupun variabel tidak bebas. Pertanyaan yang ke-17. Sebutkan ciri-ciri penduga yang baik terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada penduga tidak bias, yang kedua penduga yang efisien, dan yang terakhir ada penduga yang konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.